AS tuding korut pasok senjata ke Rusia. Ini jawaban Pyongyang. Kim traveled by train to the eastern port city of Vladivostok, and that's where his meeting will take place tomorrow. Kim's first visit to Russia is widely seen as an effort to drum up support from Putin, while nuclear talks with Washington are in limbo. You remember that summit with U.S. President Donald Trump in Hanoi in February? It ended early and without an agreement. The two sides are seemingly far apart now on how to trade sanctions relief for meaningful steps toward denuclearization. Our Moscow correspondent Chris Brown has more in this look ahead. In a letter to Kim Jong-un for Korea's Liberation Day, Putin said closer ties will be in both countries' interests and would help strengthen the security and stability of the Korean Peninsula and the Northeastern Asian region. Korea Utara menjawab tudingan Amerika Serikat yang melaporkan bahwa Rusia beralih ke Pyongyang untuk mengisi kembali persediaan persenjataan. Dalam sebuah pernyataan yang dilansir media pemerintah Korea Utara, KCNA, Kamis 22 September 2022, seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya di Kementerian Pertahanan Korea Utara memberikan klarifikasi. Dia mengatakan pihaknya tidak pernah menjual senjata ke Rusia dan tidak memiliki rencana untuk melakukannya di masa depan. Kami tidak pernah mengekspor senjata atau amunisi ke Rusia sebelumnya dan kami tidak akan berencana untuk mengekspornya, tuturnya dikutip BBC. Ia menuduh AS dan kekuatan musuh lainnya menyebarkan desas-desus untuk mengejar tujuan politik dan militer dasarnya. Sebelumnya pejabat AS mengatakan bahwa Rusia dapat membeli roket dan peluru artileri dari Korea Utara. Mereka mengatakan langkah seperti itu bersama dengan dugaan pembelian senjata Iran menunjukkan sanksi Barat menghambat upaya Rusia dalam perang Ukraina. Moskow pun langsung membantah laporan itu. Kremlin menegaskan setiap pergerakan senjata antara kedua negara akan melanggar sanksi PBB. Tak lama setelah laporan tersebut menimbulkan kericuhan, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby memberikan klarifikasi dengan mengatakan pembelian belum selesai dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa senjata itu akan digunakan dalam perang Ukraina. Adapun pada Juli lalu, Korea Utara adalah salah satu dari sedikit negara yang secara resmi mengakui dua wilayah separatis yang didukung Rusia di Ukraina Timur. Sebagai pembalasan, Ukraina memutuskan semua hubungan diplomatik dengan Pyongyang. Pada bulan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji untuk memperluas hubungan bilateral yang komprehensif dan konstruktif dalam sebuah surat kepada pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Awas korut ngamuk, AS kirim kapal induk ke Korsel. Sebuah kapal induk milik Amerika Serikat berencana untuk bersandar di Korea Selatan pada Jumat 23 September 2022. Hal ini terjadi saat Washington dan Seoul sedang bersitegang dengan Korea Utara. Dalam sebuah keterangan, USS Ronald Reagan akan tiba di pangkalan Angkatan Laut di kota Pelabuhan Selatan Pusat. Nantinya kapal itu akan bergabung dalam latihan bersama yang diadakan kedua negara. Dengan melakukan latihan gabungan, Angkatan Laut kedua negara berencana untuk memperkuat kesiapan militer mereka dan menunjukkan tekad kuat aliansi Korea Selatan AS untuk perdamaian dan stabilisasi di semenanjung Korea, kata Angkatan Laut Korsel seperti dikutip Reuters. Kunjungan itu akan menjadi kunjungan kapal induk AS pertama di Korsel sejak 2018 lalu. Saat itu kedua negara mengurangi banyak kegiatan militer bersama mereka di tengah upaya perbaikan hubungan diplomatik dengan Korut. Saat ini eskalasi di semenanjung Korea sendiri meningkat setelah Pyongyang meluncurkan beberapa uji rudal balistik pada tahun ini. Presiden baru Korsel, Yoon Suk-yeol, bahkan berencana untuk menempatkan nuklir AS di wilayahnya. Dengan memanasnya hubungan dua Korea, Korut memandang latihan itu sebagai bukti kebijakan bermusuhan oleh Washington dan Seoul. Negara pimpinan Kim Jong-un itu bahkan baru-baru ini mengeluarkan sebuah doktrin baru. Doktrin itu yang disahkan dalam bentuk undang-undang memungkinkan negara itu untuk meluncurkan senjata nuklir preventif secara otomatis dan segera untuk menghancurkan kekuatan musuh. AS dan Korsel sendiri telah menentang kebijakan tersebut. Negeri Paman Sam mengatakan bahwa hal itu telah membuat eskalasi meningkat dan tidak stabil. Washington juga berjanji untuk melakukan segala cara untuk mencegah pengembangan nuklir Pyongyang. Dalam sebuah pernyataan yang dilansir media pemerintah Korea Utara, KCNA, Kamis 22 September 2022, seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya di Kementerian Pertahanan Korea Utara memberikan klarifikasi.
Dia mengatakan pihaknya tidak pernah menjual senjata ke Rusia dan tidak memiliki rencana untuk melakukannya di masa depan. Kami tidak pernah mengekspor senjata atau amunisi ke Rusia sebelumnya dan kami tidak akan berencana untuk mengekspornya, tuturnya dikutip BBC. Ia menuduh AS dan kekuatan musuh lainnya menyebarkan desas-desus untuk mengejar tujuan politik dan militer dasarnya. Sebelumnya pejabat AS mengatakan bahwa Rusia dapat membeli roket dan peluru artileri dari Korea Utara. Mereka mengatakan langkah seperti itu bersama dengan dugaan pembelian senjata Iran menunjukkan sanksi Barat menghambat upaya Rusia dalam perang Ukraina. Moskow pun langsung membantah laporan itu. Kremlin menegaskan setiap pergerakan senjata antara kedua negara akan melanggar sanksi PBB. Tak lama setelah laporan tersebut menimbulkan kericuhan, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby memberikan klarifikasi dengan mengatakan pembelian belum selesai dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa senjata itu akan digunakan dalam perang Ukraina. Adapun pada Juli lalu, Korea Utara adalah salah satu dari sedikit negara yang secara resmi mengakui 2 wilayah separatis yang didukung Rusia di Ukraina Timur. Sebagai pembalasan, Ukraina memutuskan semua hubungan diplomatik dengan Pyongyang. Pada bulan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji untuk memperluas hubungan bilateral yang komprehensif dan konstruktif dalam sebuah surat kepada pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Awas korut ngamuk, AS kirim kapal induk ke Korsel. Sebuah kapal induk milik Amerika Serikat berencana untuk bersandar di Korea Selatan pada Jumat 23 September 2022. Hal ini terjadi saat Washington dan Seoul sedang bersitegang dengan Korea Utara. Dalam sebuah keterangan, USS Ronald Reagan akan tiba di pangkalan Angkatan Laut di kota Pelabuhan Selatan Pusat. Nantinya kapal itu akan bergabung dalam latihan bersama yang diadakan kedua negara. Dengan melakukan latihan gabungan, Angkatan Laut kedua negara berencana untuk memperkuat kesiapan militer mereka dan menunjukkan tekad kuat aliansi Korea Selatan AS untuk perdamaian dan stabilisasi di semenanjung Korea, kata Angkatan Laut Korsel seperti kutip Reuters. Kunjungan itu akan menjadi kunjungan kapal induk AS pertama di Korsel sejak 2018 lalu. Saat itu kedua negara mengurangi banyak kegiatan militer bersama mereka di tengah upaya perbaikan hubungan diplomatik dengan Korut. Saat ini eskalasi di semenanjung Korea sendiri meningkat setelah Pyongyang meluncurkan beberapa uji rudal balistik pada tahun ini. Presiden baru Korsel, Yoon Suk-yeol, bahkan berencana untuk menempatkan nuklir AS di wilayahnya. Dengan memanasnya hubungan dua Korea, Korut memandang latihan itu sebagai bukti kebijakan bermusuhan oleh Washington dan Seoul. Negara pimpinan Kim Jong-un itu bahkan baru-baru ini mengeluarkan sebuah doktrin baru. Doktrin itu yang disahkan dalam bentuk undang-undang memungkinkan negara itu untuk meluncurkan senjata nuklir preventif secara otomatis dan segera untuk menghancurkan kekuatan musuh. AS dan Korsel sendiri telah menentang kebijakan tersebut. Negeri Paman Sam mengatakan bahwa hal itu telah membuat eskalasi meningkat dan tidak stabil. Washington juga berjanji untuk melakukan segala cara untuk mencegah pengembangan nuklir Pyongyang.